Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, ya Allah. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penghiburan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Karena itu, ya Allah, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memiliki hati yang paham di dalam mendengarkan isi hati-Mu yang akan berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 148, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, Mazmur 148, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada dalam mendengar dan menerima firman Tuhan ini, tetap doa dan harapan saya, kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, yang menolong dan memberikan kekuatan, menghibur Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam menghadapi segala kehidupan. Dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku menghadapi kehidupan ini, tapi bersama dengan Tuhan, pasti ada kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk melewatinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di minggu kita pada saat ini, minggu setelah Natal, 27 Desember 2020, kita disuguhi tema minggu, pujian hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan. Holan tu debatado pamujiota. Holan tu debatado pamujiota. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, inilah ajakan dari pemazmur, dan inilah ajakan dari firman Tuhan kepada kita masing-masing yang sungguh-sungguh sudah mendengar dan membaca firman Tuhan ini, supaya apa dan bagaimanapun kehidupan yang kita hadapi ini, ya, mari tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti di dalam khotbah kita ini,
dimulai dalam preambulnya dikatakan haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudaraku ditutup dengan haleluya di akhir, di ayat yang ke-14. Jadi dimulai di ayat 1 haleluya, lalu ditutup dengan ayat yang kedua 14 ya. Ayat yang ke-14 ditutup dengan kata haleluya. Apakah ini mau menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku apa dan bagaimanapun kehidupan kita ya. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudaraku hingga pada akhirnya tetap dari awal kita harus berkata haleluya, dan kita akan mengakhiri juga tetap haleluya. Haleluya itu dari kata Ibrani, dari dua kata halelu. Halelu artinya terpujilah. Halelu artinya terpujilah, dan iya artinya iya itu dari kata Yahweh ya, dalam bahasa Ibrani juga dikatakan Yahweh, Tuhan. Jadi terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa dan bagaimanapun kehidupan yang kita hadapi, ya, terpujilah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Karena sebagai orang yang percaya kita harus mengakui bahwa semuanya ada dalam kendali, ada dalam otoritas Tuhan. Semuanya pasti adalah sepengetahuan Tuhan. Baik suka maupun duka yang kita lewati, kesukaran, kesulitan, dan juga kesuksesan, keberhasilan, semuanya itu adalah sepengetahuan Tuhan. Maka terpujilah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, siapakah sesungguhnya yang akan memuji Tuhan? Siapakah sesungguhnya yang akan memuji Tuhan? Memuji Tuhan itu dikatakan di sana Bapak Saudaraku, yang diajak oleh pemazmur atau yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, semua harus memuji Tuhan. Semua harus memuji Tuhan. Segala ciptaan, yang namanya ciptaan itu harus memuji Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Semuanya harus memasyurkan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Karena semuanya adalah karya Tuhan. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku mulai dikatakan dari atas, yaitu di surga, yang ada di dalamnya, itu malaikat, dan juga dengan langit dan benda-benda langit yang ada di sana. Semuanya harus memuji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang pertama, surga dan isinya, dan langit serta yang ada di dalamnya, benda-benda langit, harus memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bumi dan segala yang ada di dalamnya, pohon-pohon, pohon buah-buahan, pohon aras, pohon yang besar, pohon yang kecil, ya, semuanya harus memuji Tuhan, karena itulah ciptaan Tuhan. Demikian juga hewan-hewan, binatang-binatang yang melata dan yang bersayap, semuanya harus memuji Tuhan, karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Bahkan yang ada di dalam laut juga, yang ada dalam samudra juga, semuanya harus memuji Tuhan. Baik naga, semuanya harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Lalu yang ketiga, manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan juga. Manusia sebagai buatan jari Tuhan juga. Maka manusia itu harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik penguasa, baik pemerintah, raja-raja, tua dan muda, laki dan perempuan, semuanya harus memuji Tuhan. Jadi bagian yang di langit, di sorga harus memuji Tuhan. Yang ada di langit, benda-benda langit juga harus memuji Tuhan. Kemudian yang ada di bumi ini, yang
yang ada di dalamnya harus memuji, memuliakan Tuhan, harus menyembah Tuhan. Lalu manusia juga yang adalah juga ciptaan harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memuji, memuliakan Tuhan bukan berarti karena Tuhan kurang pujian. Bukan berarti karena Tuhan kurang kemuliaan. Tanpa kita puji juga, tanpa kita muliakan Tuhan itu, keberadaannya adalah mulia dan terpuji. Dia begitu kudus dan agung adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah dan bersukacita ketika Tuhan juga memperkenankan kita untuk memuji dan memuliakannya. Dalam bahasa Ibrani memuji dan memuliakan itu Bapak Ibu Saudaraku ada tiga kata untuk yang boleh menjelaskannya. Yang pertama dikatakan di sana jamar. Jamar itu artinya pujian, menyanyikan pujian. Jadi pujian, menyanyikan pujian kepada Tuhan Sang Pencipta. Lalu yang kedua, yadah. Yadah. Yadah itu berarti memuji, bersyukur, dan mengakui. Memuji, bersyukur, dan mengakui. Lalu yang ketiga, halal. Itu tadi yang ada dalam khotbah kita ini. Halal, artinya haleluya. Haleluya. Dari kata halelu dan ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan halelu dan ya, artinya terpujilah Tuhan. Dan ketiga-tiganya Bapak Ibu Saudaraku mau menyampaikan kepada kita supaya memanjatkan syukur dan memberikan hormat bagi Dia, Tuhan Sang Pencipta yang layak dipuji dan disembah. Memuji Tuhan berarti beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya dan menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, memuji Tuhan itu bukan hanya dalam dunia ini kita. Karena sebagaimana firman Tuhan bahwa dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa di surga juga nanti kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Semua yang memperoleh kemenangan itu, memperoleh kehidupan yang kekal akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi tugas kita memuji Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya dalam dunia ini. Tapi di surga juga nanti akan memuji, memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan, inilah sikap iman yang harus nyata dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Memuji Tuhan berarti mengakui kebesaran dan keagungannya, menyembah dan bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memuji Tuhan itu berarti sekaligus juga ada pengakuan dari kita bahwa Dialah Pencipta, Dialah yang harus disembah dan dimuliakan. Maka ketika tema minggu ini pujian hanya bagi Tuhan, itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Dia adalah ciptaan, maka kita tidak boleh beribadah, menyembah kepadanya. Jadi sehebat apapun matahari itu, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat bintang, kita melihat benda-benda langit Bapak Ibu Saudaraku, kita takjub dan kagum kepadanya. Ini hendaknya membawa kita, mengiring kita untuk boleh memuji Tuhan, bukan menyembah dan beribadah kepada matahari itu. Seindah apapun matahari itu, sebaik apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, kesetiaannya terus terbit dan terbenam di dalam keteraturan. Tapi Tuhanlah yang harus dipuji dan disembah. Bahkan mereka juga harus turut memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan perintah kepada dia untuk boleh melakukan fungsinya penuh dengan keteraturan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, yang ada di bumi ini, sebesar apapun itu yang terjadi, yang ada dalam dunia ini, sehebat apapun kegaguman kita melihatnya, ada naga ya di laut atau di samudra dan binatang-binatang lainnya yang besar-besar, ya ada tempat-tempat yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang begitu besar. Harus kita ingat, sekeramat apapun ada di sana, situasi dan kondisi, ya sebesar apapun pohon itu di sana, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kita harus beribadah dan menyembah ke sana. Justru mereka, pohon-pohon yang besar itu, binatang-binatang yang besar itu juga harus memuji, memuliakan Tuhan. Mereka hidup dan berlaku sebagaimana mereka
fungsinya ditempatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa harus kita akui, harus kita sadari bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan binatang-binatang kecil, binatang-binatang lemah, ya. Maka sebesar apapun dahsyatnya kita lihat binatang-binatang itu, kuatnya, kuasanya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takluk dan tunduk hingga beribadah dan menyembah Dia, memuliakan Dia. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kamu peroleh dalam kehidupan ini lewat semua apa yang Tuhan sediakan, maka kita tidak boleh menyembah Dia. Jangan pernah menyembah ciptaan dan beribadah kepadanya, tapi pencipta, kepadanya lah kita harus beribadah. Berkat yang kita terima dalam dunia ini, jangan pernah kita menyembahnya, tapi si pemberi berkat, itulah yang harus kita tinggikan dan muliakan. Manusia juga, yang ini bagian yang ketiga. Setinggi apapun kuasanya, sebesar apapun kuasanya, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan sampai memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya, baik kepada raja-raja, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimanapun kehebatannya Bapak Ibu Saudaraku, tapi ingat, mereka juga harus memuji dan memuliakan Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah dia beribadah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lebih tinggi kita dan ada kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia. Dan ketika kuasa, wewenang, jabatan diberikan kepada kita, jangan pernah mengilahkan diri kita. Sesungguhnya hanya itu hanyalah anugerah yang daripada Tuhan, yang tentunya itu membawa kita untuk melihat sumbernya. Tuhanlah yang memberikan, karena Tuhan yang memberi kuasa itu, Tuhan memberikan jabatan itu, dan Tuhan akan mengambilnya juga. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sehebat apapun yang ada dalam ciptaan ini semua, sebesar apapun kuasa yang ada dalamnya, mungkin kita melihat kagum, melihat takjub, melihat pemandangan yang begitu indah, melihat samudra, melihat laut yang begitu luas, melihat pohon yang begitu besar, melihat binatang-binatang yang kuat. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah beribadah kepadanya. Tuhan katakan apa? Hanya kepada Tuhanlah kita harus beribadah. Karena langit sekalipun, embun, awan yang ada di sana pun, ya, matahari yang ada di sana pun, dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 104, semuanya itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 104, dikatakan di sana, mulai dari ayat 2, jelas dikatakan bahwa yang membentangkan langit seperti tenda itu adalah Tuhan, yang mendirikan kamar-kamar loteng Tuhan itu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, yang bergerak di atas sayap angin, Tuhanlah yang menjadikannya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan sana, samudra raya engkau yang menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikanmu air melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Jadi semua Bapak Saudaraku takluk dan patuh, taat kepada Tuhan. Ini semua adalah taat kepada ketentuan dan aturan-aturan yang Tuhan ciptakan. Karena itu Bapak Saudaraku, jangan pernah beribadah dan menyembah kepadanya. Hanya kepada Tuhanlah yang menyebabkan dan yang menciptakan semuanya itu menjadi ada. Ingat Bapak Saudaraku, Adam itu jatuh ke dalam dosa dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, justru ketika mereka, ya, mendengar
dan mau mematuhi suara iblis atau suara ular yang ada di tengah-tengah pohon, yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Padahal Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa untuk memberikan nama kepada semua yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan memberikan kuasa untuk menamai itu, berarti semuanya harus tunduk. Semuanya ada di bawah perintah daripada manusia. Tapi ini justru dia menyembah. Dia mau menuruti dan lebih menakuti, lebih mematuhi apa yang dikatakan oleh ular tersebut. Dia memberi nama ular, tapi dia justru mematuhi, menaati apa yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ular itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan mendewakan apapun yang ada dalam dunia ini, ya, dan jangan mengilahkannya Bapak Ibu Saudaraku. Dan jangan beribadah kepadanya. Dikatakan hanya kepada Tuhanlah kita beribadah. Dan ingat, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Karena itu ada ajakan bagi kita, bersama-sama ciptaan lainnya, mari kita membuat sebuah simfoni, suara pujian. Mari kita padukan suara kita untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang dirindukan oleh Tuhan, yang diinginkan dari semua ciptaannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup, kita diciptakan oleh Tuhan, dan ciptaan lainnya bersama dengan ciptaan lainnya adalah untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan dalam kehidupan ini. Maka sehebat apapun yang ada dalam dunia ini, jangan pernah beribadah dan menyembah kepadanya. Bahkan, jangan pernah mengilahkan diri kita, mengilahkan orang lain. Karena semuanya itu fana adanya, dan itu adalah sama seperti kita adalah ciptaan. Yang harus kita puji dan sembah adalah Tuhan. Maka mari kita ajak semuanya untuk memuji, membesarkan, memuliakan, dan hanya beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini sungguh indah bagi kita. Apapun pencapaian-pencapaian yang boleh kita miliki, rupanya Tuhan yang mengaturkannya dan Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Pemazmur sendiri, ya, kalau ini kita katakan misalnya Raja Daud, tentunya Raja Daud itu mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupannya, meskipun dia sebagai raja, seperti yang dikatakan tadi pada bagian yang ketiga. Pemerintah-pemerintah, raja-raja, penguasa-penguasa dunia harus memuji memuliakan nama Tuhan. Maka jangan pernah mendewakan mereka. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, bisakah kita memuji orang atas keberhasilannya? Anak kita mencapai prestasi. Bisakah kita memujinya? Tentu tidak salah. Tapi ingat, pujian kita adalah untuk menyemangati dan mendorong dia, bukan untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Bukan berarti kita tunduk kepada dia. Bagaimana seorang istri memuji suaminya, bagaimana suami memuji istrinya, itu perlu juga atas segala apa yang mereka miliki. Tapi semuanya itu bukan membawa kesombongan, tapi justru semuanya adalah untuk boleh bersyukur dan tetap mengakui Tuhanlah sumbernya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap beribadah, tetap menyembah, tetap memuliakan Tuhan atas segala apa yang kita miliki. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di sini, bahwa Tuhanlah yang meninggikan tanduk umatnya. Tuhanlah yang membuat umatnya itu menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Tuhan yang mengangkat kita, yang memperkenankan kita. Maka kepada Tuhan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat, pujian dan penyembahan kita atas segala karya dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus yang telah datang dalam dunia ini, telah lahir, sebagaimana sudah kita rayakan. Semua karya dan penyelamatannya yang Tuhan Yesus
perbuat bagi kita, tentunya itu membawa kita untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Karena oleh Tuhan telah mengangkat kita, meninggikan tanduk kita, ya, sehingga kita boleh terangkat dari kehinaan kita. Oleh karena dosa dan kejahatan itu, oleh karena kuasa iblis, kita diangkat oleh karya dan perbuatan Yesus dalam pengampunannya dan penyelamatannya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, karena Tuhan juga melihat hati kita. Karena bisa banyak orang memuji hanya dengan mulut, tapi perbuatannya jauh dari apa yang dia katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, totalitas kehidupan kita ini sungguh-sungguh memuji, memuliakan, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Tetap mengakui Dia Sang Pencipta kita. Apa dan bagaimanapun yang kehidupan yang boleh kita lalui, Bapak Ibu Saudaraku, tentu Tuhan yang akan menuntun, menolong, dan menyertai kita. Maka bagi Tuhanlah puji-pujian. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat. Jangan pernah mencuri dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan. Sehebat apapun pencapaian yang boleh kita miliki, yang engkau boleh capai. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, keagungan Tuhan harus kita nyatakan dalam pujian kita. Karena banyak sekarang Bapak Saudaraku, anehnya orang lebih takut dan lebih hormat kepada dukun daripada kepada Tuhan. Memberikan persembahan, dia tidak terlalu memperlihatkan kekudusan persembahan itu. Ya, dengan uang yang sudah kumal seperti itu, ya, dia masih sanggup memberikannya. Tapi kalau misalnya ke penguasa-penguasa dunia ini, kepada dukun misalnya, ya, dia harus bagus cara memberikannya, dia harus dengan sikap, ya, tunduk, ya, bahkan diberikannya dengan amplop, dengan hormat maksudnya. Tapi coba, ada banyak orang membuat gereja itu asal. Coba Bapak Saudaraku menjumpai dukun, bertemu dengan dukun, ya, bertemu dengan penguasa-penguasa pemerintah atau raja-raja, lebih hormat. Sampai-sampai dia harus, ya, berjalan dengan penuh kesopanan. Tapi datang ke gereja bagaimana? Menghadap Tuhan bagaimana? Bisa saja emosinya tidak terkendali di konsistori. Di gereja itu keluar kata-kata yang tidak benar. Tapi kalau bertemu dengan penguasa, bertemu dengan dukun misalnya, dia, waduh, udah tunduk dari jauh, menundukkan diri. Kan penyembahan itu Bapak Ibu Saudaraku berarti sampai ke tanah. Artinya bagaimana seseorang itu menghormati Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh lebih memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya kita lebih hormat dan beribadah kepada Tuhan daripada apa dan bagaimana yang ada dalam dunia ini. Karena mereka adalah ciptaan yang tentunya terbatas adanya. Mereka juga adalah sama-sama seperti kita. Bahkan kepada kita diberikan kuasa, diberikan wewenang untuk boleh menguasai, mengusahakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitu indahnya pujian yang harus kita nyanyikan bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Mari kita membuat pujian kepada Tuhan dengan harmoni dan memadu, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sudahkah engkau memuji Tuhan atas hidupmu? Ingat Bapak Saudaraku, bukan hanya di dalam keberhasilan dan kesuksesan maka kita memuji Tuhan, tapi dalam segala hal kita harus memuji dan memuliakannya. Biarlah pribadi-pribadi pemuji-pemuji Tuhan yang membesarkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah menyapa kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang boleh bersaksi, memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan Engkau, sebab kami adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang harus tinggikan dan dimuliakan. Sebesar apapun kuasa yang ada dalam dunia ini, kami tidak akan takluk dan kami tidak akan beribadah kepadanya. Sebab bersama-sama dengan semua yang ada dalam dunia ini akan memuji, memuliakan Tuhan. Kepadamu lah pujian,
kepadamu lah hormat, dan kepadamu lah kemuliaan yang harus kami sampaikan, sebab kami adalah buatan jari Tuhan. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Hanya bagimulah hormat dan pujian itu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.